Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delina Auliani dengan NIM 19051064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Langsung saja saya akan membacakan materi saya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan kebendaan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan jaminan kebendaan dapat kita lihat pada kasus implikasi hak kebendaan terhadap jaminan fidusia dalam kredit perbankan yang terjadi di PT Bank Sumut. Pada PT Bank Sumut ini, cabang koordinator Medan merupakan PT yang menawarkan berbagai macam kredit seperti kredit multiguna serta kredit pensiunan yang hanya diperuntukkan untuk para pensiunan yang dikelola PT Tabungan Pensiun atau TASPEN, Kredit Mikro Sumatera Sejahtera II atau KMSS II. Pemberian kredit dilakukan dengan cara mengadakan suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian yang bersifat pokok, yang diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan atau sebagai perjanjian yang bersifat tambahan. Kreditur separatis yang mengharuskan adanya perjanjian pengikatan untuk jaminan sebagai salah satu syarat debitur, bisa berupa memberikan hak fidusia, hak tanggungan, dan hak gadai. Jikalau terjadi wan prestasi antara kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur, maka secara klausul, kesepakatan di antara mereka sebagai pihak yang terkait apakah dapat dikesampingkan demi kelancaran proses pembayaran dalam hutang piutang tersebut. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, lembaga jaminan fidusia telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Dengan begitu, peningkatan jaminan utang yang melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, yang menjadi objek fidusia yang biasa disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Jika kreditur atau pemegang jaminan fidusia hanya melakukan penyimpanan hak kebendaan dari debitur yang berbentuk benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dengan melangsungkan perjanjian menjadi suatu objek jaminan yang diikuti perjanjian tersebut, dan jika terjadi wan prestasi hak kebendaan, beralih kepada kreditur untuk menutupi segala utang piutangnya. Melalui mekanisme yang ada di sistem kredit di Bank Sumut, cabang koordinator Medan, yaitu yang pertama, peringatan pertama yaitu 7 hari setelah jatuh tempo. Yang kedua, peringatan kedua yaitu 30 hari setelah jatuh tempo. Yang ketiga, peringatan ketiga yaitu 90 hari setelah jatuh tempo. Maka, dari mekanisme di atas, pihak kreditur melalui putusan pengadilan bahwasanya objek yang menjadi jaminan dapat dieksekusi. Pemegang jaminan fidusia yang memberikan haknya kepada penerima jaminan fidusia. Hak yang diberikan kepada jaminan fidusia sesuai dengan nilai dari objek jaminan yang tertulis dari jumlah plafon 125% atau berdasarkan berapa yang dipinjam. Bila debitur melaksanakan kinerjanya dengan baik, maka kreditur tidak dapat mengeksekusi terhadap benda fidusia dan dengan sendirinya hak kepemilikan penuh beralih kepada pemberi fidusia. Namun, hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dibatasi oleh syarat tangguh, artinya hak untuk melakukan pelelangan atau penjualan sebagai pemiliknya. Hak kebendaan fidusia tersebut baru dapat dieksekusi setelah debitur cedera janji atau wan prestasi. Umumnya, eksekusi di bidang hukum perdata memang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik sebab suatu putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, putusan arbitrase yang telah dieksekutor oleh pengadilan negeri, atau dokumen lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri, yakni halnya sertifikat fidusia. Oleh karena pengadilan sebagai lembaga eksekusi, pada umumnya
berdasarkan hukum acara perdata yang digunakan di Indonesia. Untuk itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi, baik itu secara real maupun dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dengan cara melakukan pelelangan umum. Dalam proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman pada ketentuan HIR dan RBG sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG. Proses eksekusi dalam perkara perdata dilakukan berdasarkan permohonan dari orang atau pihak yang dinyatakan menang oleh putusan hakim. Selain eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan, eksekusi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk itu oleh undang-undang. Agar eksekusi dapat diajukan, mempunyai syarat yang harus dipenuhi, yaitu dikeluarkan surat sertifikat jaminan fidusia, barulah eksekusi dapat disahkan. Dan Bank Sumut sendiri terkadang melakukan eksekusi dengan menggunakan hak fidusia yang diperoleh apabila kredit macet yang sudah lewat tempo waktu, asalkan dengan tata cara dan sistem hukum yang berlaku di Bank Sumut ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.